Penentu dari suatu amal itu adalah penghujungnya. Innamal amal bil khawatim. Amal itu tergantung bagaimana penghujungnya, bagaimana seseorang mengakhirinya. Allah letakkan segala keutamaan itu biasanya memang di akhir-akhirnya. Supaya apa? Memberi kesempatan yang masih tadinya teledor, ada kesempatan bagaimana bisa mengejar ketertinggalan. Usia manusia misalnya penentunya juga di penghujungnya. Bahwa suatu kali mungkin saja seseorang menjalani hidupnya di masa kecilnya dia bukan orang yang bukan termasuk anak yang taat beribadah. Ketika memasuki usia balik mungkin dia juga bukan orang yang optimal di dalam ibadah, atau bahkan mungkin termasuk ahli maksiat. Tetapi ketika di penghujung hayatnya dioptimalkan dengan taubat kepada Allah dan beramal saleh, maka gelar untuknya adalah husnul khatimah. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik. Itu kenapa di dalam hadis Nabi juga disebutkan, innal abda la ya'malu amala ahlil jannah wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia melakukan amal-amal penduduk surga, tapi ternyata dia adalah penduduk neraka. Jadi yang dikerjakan di awal-awalnya adalah amal-amal yang dilakukan oleh para penghuni surga, calon penghuni surga, yakni amal salih. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia adalah penduduk neraka. Artinya di akhir hayatnya justru dia melakukan amalan yang biasa dikerjakan oleh penduduk neraka. Begitupun sebaliknya, wa ya'malu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Ada pula di antara hamba yang dia melakukan amal-amal penduduk neraka, dan padahal dia adalah penduduk surga. Di awal-awalnya dia melakukan amal-amal penduduk neraka, melakukan maksiat, tidak menjalankan perintah, tapi ternyata di akhir hayatnya dia berbuat baik, dia bertaubat kepada Allah. Maka kemudian Nabi mengakhiri dengan sabdanya, al-a'mal bil khawatim. Dalam hadis yang lain, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Ada suatu pertemuan menarik, dialog dari seorang ulama tabi'in namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Suatu kali dia bertemu dengan seorang lelaki, lalu beliau bertanya, kam min umrik, berapakah umur anda? Dia mengatakan, Siti Nasanah, saya sudah berumur 60 tahun. Apa kata beliau? Fudail lantas mengatakan, idzan mundu Siti Nasanah tasir illallah ta'ala. Jika begitu berarti anda sudah selama 60 tahun melakukan perjalanan dalam rangka bertemu kepada Allah. Berarti perjalanan anda sebentar lagi akan sampai. Kira-kira kalau dikasih tahu seperti itu gimana, Pak? Manusia itu kan safar ya, semua dalam keadaan safar. Kita ini dalam keadaan safar, tempat tujuannya mana? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang melakukan safar kemudian dikasih tahu bahwa perjalanan akan sampai, seneng enggak, Pak? Anda melakukan perjalanan ke Turki, sekarang namanya Turkiye ya, ke Turkiye, naik pesawat. Setelah 7 jam berada di pesawat, kemudian dari pramugari atau mungkin dari kopilotnya itu menyampaikan informasi, ya, harap mengenakan sabuk pengaman karena pesawat sebentar lagi akan mendarat. Kira-kira rasanya gimana? Membuncah kerinduannya. Sudah bayangkan bagaimana nanti berada di Turki, bagaimana Hagia Sophia, bagaimana Topkapi, bagaimana Uludag, dan bagaimana tempat-tempat menarik di Turki. Nah, itu sudah terbayang. Sama ketika Anda melakukan perjalanan ke Jakarta, kemudian Anda sudah sampai Cikampek, dan itu adalah perjalanan pertama Anda. Kira-kira apa bayangannya? Sudah bayangkan seperti apa ibu kota, ya. Akan membuncah kerinduan, akan merasakan kesenangan. Wes nyicil ayem. Itu perjalanan kita untuk piknik. Nah, kita ini sesungguhnya sedang berjalan dalam rangka menemui Allah. Kalau tiba-tiba dikasih tahu kayak gitu, kira-kira gimana, Pak? Ya. Seneng, membuncah, atau misalnya boleh balik dulu? Ya.
perjalanan Anda sudah akan sampai. Kira-kira gimana rasanya? Ya. Sayangnya tidak bisa balik ya. Kalau belum melipir dulu, ya. Muter lagi begitu ya. Sayangnya tidak bisa. Nah, ini tentu ada sebabnya ya. Maka sebelum kita lanjutkan kisahnya Fudail, ada Abu Hazim, seorang ulama tabi'in juga, pernah ditanya Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah, liman nakrahul maut, kenapa sih kita ini takut mati? Ya. Kenapa sih kita ini takut mati? Yaitu menggambarkan apa yang ada pada diri Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Abu Hazim apa katanya? Beliau tidak menjawab kita, lu kali, enggak ya. Kita kan seringnya gitu kan, di ini gimana sih? Kenapa sih kita, lu kali, enggak ya. Beliau ketika itu mengatakan karena kita, beliau juga merasa bagian darinya. Kadang-kadang memang kita ini merasa nanti kalau mati bagaimana ya, nasibnya bagaimana dan sebagainya. Ya, ketika beliau ditanya kenapa kita takut mati, beliau katakan karena kita memakmurkan dunia kita dengan menghancurkan akhirat kita. Maka kita tidak ingin berpindah dari kemakmuran dunia menuju kehancuran akhirat. Kalau tidak ada lagi yang diharapkan di akhiratnya, maka bagaimana dia tidak apa? Dia tidak takut. Nah, kembali kepada tadi, begitu Fudail bin Iyad mengatakan perjalanan Bapak berarti sebentar lagi akan sampai. Dia terkejut, kaget, langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Refleks, Pak. Ya. Lalu dari apa yang diungkapkan ini, Fudail mengatakan atarifu ma ma'naha? Bapak tahu enggak apa makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Naam, ya saya paham. Apa maknanya? Ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Saya ini adalah hamba milik Allah. Karena saya milik Allah, maka saya akan kembali. Akan kembali kepada Allah. Maka Fudail memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi. Wahai Bapak, kalau seseorang itu dia menyadari dia adalah miliknya Allah, maka hendaklah dia menyadari dia akan kembali kepada Allah. Siapa yang menyadari dia kembali kepada Allah, hendaklah dia tahu bahwa pertemuannya kepada Allah itu untuk ditanya. Ya, untuk ditanya, bukan sekedar balik saja, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Dan barang siapa yang sadar kelak akan ditanya, maka hendaknya dari sekarang menyiapkan jawabannya. Dari sekarang menyiapkan jawabannya. Maka begitu diberitahu oleh Fudail bin Iyad, dijelaskan, dia mikir ini sudah umur 60 tahun, ya. Dan ternyata kemarin itu banyak koridornya. Ya. Sudah dia akan ditanya oleh Allah selama 60 tahun ini dia belum menyiapkan. Nanti bagaimana kalau ditanya oleh Allah SWT, apa jawaban saya nanti? Apa kata beliau? Suatu kalimat yang sangat indah sekali. Beliau katakan ini juga pelajaran pada banyak hal. Ya. Beliau mengatakan tuhsinu ma baqiya, yaghfirullahu laka ma madha wa ma baqiya. Engkau perbaiki sisa umur yang masih ada, niscaya Allah mengampunimu apa-apa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Kamu perbaiki sisa umur yang masih ada. Kalau itu yang kami lakukan, yaghfirullahu laka ma baqiya wa ma madha. Yang lalu biarlah berlalu. Ya. Yang akan datang kalau kamu perbaiki, maka Allah mengampuni yang lalu dan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.